Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmawati, NIM 4512420006 akan mempresentasikan tentang kearifan lokal suku Baduy. Dan untuk poin pembahasannya, yang pertama yaitu kearifan lokal mengenai pengertian dan dimensinya. Yang kedua, suku Baduy tentang geografi, keadaan suku tersebut. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dan yang keempat, sistem pendidikan. Dan untuk selanjutnya, pengelolaan lingkungan, yaitu pengelolaan lingkungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat suku Baduy. Dan yang keenam, konservasi alam yang meliputi konservasi dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di suku Baduy. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ini juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan, agama, ilmu dan teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi serta kesenian. Nah, kearifan lokal ini adalah salah satu wujud dari kebudayaan yang ada di daerah. Maka tidak heran penyebutannya kearifan lokal yang berarti daerah. Dan karena kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal, dalam bahasa asing dikonsepsikan dengan kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat atau local knowledge, atau kecerdasan setempat atau local genius. Kearifan lokal adalah sikap pandangan dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan, rohaniah dan jasmaniahnya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal ini adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis, politis, dan historis dan situasional yang bersifat lokal. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal mempunyai orientasi pada yang pertama, keseimbangan dan harmoni manusia dan alam serta budayanya. Yang kedua, kelestarian dan keragaman alam dan kultur. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam dan warisan budaya. Yang keempat, penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi. Dan yang terakhir adalah moralitas dan spiritualitas. Nah, moralitas ini nanti akan ada hubungannya dengan etika lingkungan, pengukuran benar salah terhadap sesuatu. Dan spiritualitas ini lebih mengacu kepada kepercayaan antara masyarakat adat dengan penciptanya maupun nenek moyang yang mereka percayai. Dan masyarakat Baduy ini menerapkan cara hidup tradisional di daerah pedesaan yang nyaris tidak tersentuh teknologi umumnya, yang biasa kita kenal dengan masyarakat suku atau komunitas asli atau masyarakat hukum adat. Suhartini mengatakan bahwa ini juga bisa disebut penduduk asli atau masyarakat tradisional, karena masyarakat setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan yang terkait. Mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunitas atau desa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan khusus membahas tentang suku Baduy, di mana adat, budaya, dan tradisi yang hidup di Baduy mudah dilihat dari 3 hal utama yang kental mewarnai keseharian mereka, yaitu yang pertama, sikap hidup sederhana, bersahabat dengan alam dan yang alami, dan spirit kemandirian. Kenapa dikatakan kemandirian? Karena suku Baduy ini mempunyai suatu sistem yang unik, yang kental dengan kepercayaan setempat yang bisa menghidupi mereka, begitu. Dan yang kedua, kita akan membahas suku Baduy itu sendiri. Nah, secara geografis, wilayah Baduy terletak pada koordinat 6 derajat 27 lintang selatan sampai 6 derajat 30 lintang selatan dan 108 derajat 3 sampai 106 derajat bujur timur.
Dan secara administratif, wilayah Baduy termasuk dalam wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, suku Baduy ini terdiri atas Baduy Tangtu dan Baduy Panamping. Kampung yang merupakan Baduy Tanantu terdiri atas Kampung Cibeo, Cikartawang, dan Cikesit yang merupakan wilayah Baduy dalam. Dan kampung yang merupakan Baduy Panamping atau wilayah Baduy luar terdiri atas 54 kampung. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, karena suku Baduy ini terdiri dari 2 wilayah, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Dan untuk keadaan masyarakatnya sendiri, masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah seorang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy berpedoman kepada buyut karuhun atau ketentuan adat. Seseorang tidak berhak dan tidak boleh melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun-temurun. Nah, dalam masyarakat Baduy ini karena mereka sangat kental dengan kecintaan mereka terhadap lingkungan, maka ada ketentuan-ketentuan adat yang sangat berhubungan dengan alam. Bahkan jika dilihat ketentuan adat ini sangat bernilai konservatif. Yang pertama, dilarang mengubah jalan air karena mereka dikhawatirkan akan mengancam sumber airnya atau ketersediaan air tersebut. Yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah karena akan dinilai mengubah komposisi organik maupun anorganik dari tanah tersebut. Yang ketiga adalah dilarang masuk hutan titipan karena wilayah ini sangat sakral bagi mereka. Yang keempat adalah dilarang menggunakan teknologi kimia karena mereka berpikir bahwa teknologi kimia ini akan merusak lingkungan yang mereka sakralkan selama ini. Yang kelima, dilarang memelihara binatang ternak berkaki 4 karena kotorannya mengeluarkan gas metana yang membuat pemanasan global atau membuat udara panas. Dilarang berladang sembarangan, berladang harus sesuai dengan ketentuan adat. Yang ketujuh, dilarang menggunakan sembarang pakaian karena sudah ditentukan adanya keseragaman dalam berpakaian. Baduy dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih dan Baduy luar berpakaian hitam atau biru gelap dengan ikat kepala hitam atau biru gelap. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan di suku Baduy ini terdapat 2 sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu sistem nasional, mereka ikut sistem dari Indonesia. Yang kedua adalah sistem pemerintahan daerah mereka sendiri. Dalam sistem pemerintahan nasional, penduduk di Kanekes ini dipimpin oleh Jaro Pamarentah. Secara administratif, Jaro Pamarentah ini bertanggung jawab terhadap sistem pemerintahan nasional yang ada di atasnya yaitu camat. Tetapi secara adat bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi adat yaitu Puun. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang jenis kedua yaitu yang daerah khusus mereka sendiri. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris desa yang berasal dari luar Kanekes dan 2 orang pembantu lain yang disebut Pangjua dari dalam Kanekes. Jaro Pamarentah merupakan penyeimbang antara sistem pemerintahan nasional dengan sistem adat di Baduy. Selain itu juga berfungsi sebagai penghubung antara Baduy dengan dunia luar. Nah, untuk struktur pemerintahan Baduy bisa dilihat ya, yang tertinggi itu adalah Puun. Dan ada jajaran-jajaran seperti Kangkesan, orang Selurat. Nah, pada susunan struktur pemerintahan Baduy bisa kita lihat dari Bakan. Nah, yang tertinggi adalah Puun atau ketua adatnya, yang di bawahnya ada Tangkesan, ada Girang Serat,
Jaro Tangku, Jaro 12, Kokolot Adat, Palawari, dan Baresan. Nah, ini merupakan dari sistem tradisional. Dan Jaro Pamarentah, Pangwa atau Care atau Sekretaris itu, terus Kolokot Lembut dan itu termasuk dalam nasional system atau kita ikut pada sistem nasional yang sama seperti pada umumnya, ada camat, sekretaris kecamatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan. Nah, mungkin sistem pendidikan dalam masyarakat Baduy ini sedikit berbeda ya. Dan sistem pendidikan pada suku Baduy ini adalah sistem non-formal yang dilakukan di rumah-rumah maupun dilakukan di lapangan secara langsung. Tidak ada bangunan sekolah formal di sana, meskipun 40% masyarakatnya dapat membaca dan menulis. Jadi mereka mempunyai sistem pendidikan sendiri, di mana anak-anak sebelum usia 10 tahun itu dibimbing oleh orang tua masing-masing mengenai kebutuhan hidup mereka. Dan setelah usia 10 tahun mereka belajar mengenai norma dan aturan-aturan yang berlaku di Baduy dengan berkelompok kecil. Seperti yang dibilang tadi, materi atau substansi pendidikan yang diajarkan oleh mereka secara turun-temurun dan pada dasarnya adalah sesuai dengan kebutuhan hidup saja. Aspek aturan hidup yang dipelajari yaitu berupa ekonomi, sosial, serta lingkungan merupakan materi pelajaran yang diajarkan bagi semua masyarakat. Dan belajar aturan hidup merupakan dasar pelajaran yang harus diketahui oleh semua masyarakat, dan mereka berpendapat seperti itu belajar materi pelajaran yang diajarkan bagi semua masyarakat itu harus diketahui oleh semua masyarakat. Dan selanjutnya adalah aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini yang utama masyarakat Baduy ini tujuannya untuk menunjang kehidupan perekonomiannya yang pasti ya, dengan cara bertani. Mereka menggunakan sistem perladangan dalam aktivitas pertaniannya. Menurut masyarakat Baduy, sistem berladang yang mereka kerjakan sesuai dengan kepercayaan serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan secara besar-besaran pada alam, karena justru akan menimbulkan ketidakseimbangan alam. Masyarakat Baduy ini bercocok tanam dengan alat yang sangat sederhana, yaitu tidak ada cangkul, tidak ada pembajak sawah, karena mereka hanya menggunakan alat-alat yang terbuat dari bahan yang bisa diurai oleh alam itu sendiri, misalnya kayu maupun bambu. Dan dalam suku Baduy ini terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam pertaniannya, seperti dilarang menggunakan cangkul saat mengolah tanah, dilarang menanam singkong, dilarang menggunakan bahan kimia untuk memberantas hama, dilarang pergi ke ladang pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu, dan dilarang membuka ladang di lowong atau hutan tutupan, yang dilarang membuka lahan di hutan kampung. Dan selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan. Dan secara umum masyarakat Baduy membagi wilayah Kanekes menjadi 3 zona, yaitu zona bawah, zona tengah, dan zona atas. Wilayah di lembah bukit yang relatif datar merupakan zona bawah, digunakan untuk masyarakat Baduy sebagai zona pemukiman. Masyarakat Baduy menggunakan zona ini sebagai zona dukuh lembur, yang artinya adalah hutan kampung. Mereka mendirikan rumah di zona ini secara berkelompok. Dan bisa kita lihat pembagian zona wilayah Baduy. Dan zona kedua atau zona tengah berada di atas hutan kampung. Lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif seperti ladang, kebun, dan kebun campuran. Cara berladang mereka tentu masih tradisional, yaitu menggunakan pembukaan hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan kebun. Dan hutan yang dibuka untuk pembukaan ladang ini merupakan jenis hutan sekunder atau hutan produksi yang mereka bisa eksplorasi sesuai dengan ketentuan adat yang mereka anut. Untuk zona yang ketiga yaitu zona atas, merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh digunakan untuk berladang dan hanya dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai
Lowong kolot atau lowong titipan, yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya.